dari sahabat yang mulia Abu Zaid Amr ibn al-Akhtab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah selesai sholat subuh, kemudian beliau naik ke atas mimbar, lalu berbicara sampai masuk waktu duhur, kemudian turun mengimami para sahabat, lalu naik lagi, kemudian berbicara hingga masuk waktu asar, kemudian turun, lalu naik lagi mengimami para sahabat, lalu naik ke atas mimbar, kemudian berbicara hingga masuk waktu maghrib. Masya Allah. Ya, ini doro 1 hari penuh ya. Ya. Apa yang beliau bicarakan? Beliau bercerita tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi, tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi. Maka kata Amr bin Al-Akhtab, yang paling kuat hafalannya di antara kami itu yang paling banyak pengetahuannya. Yang paling banyak pengetahuannya. Jadi memang Nabi SAW itu kadang memberikan kepada para sahabatnya hal-hal, mengingatkan perkara-perkara yang bisa mengancam dan membahayakan. Jelas ya? Bukan cuma bercerita tentang perkara-perkara yang sifatnya membangun, menyejukkan hati, menyegarkan hati. Karena hati itu dia perlu dua sesuatu di dalamnya. Perlu hal yang menghiasinya, mempercantiknya, memperindahnya, dan perlu sesuatu yang membentenginya. Perlu sesuatu yang membentenginya dan melindunginya. Itulah ilmu di atas dua bentuk. Jadi tema pembahasan kita ini masuk ke bentuk yang mana? Nah, masuk ke dalam bentuk yang membentengi. Semuanya masuk di dalam pembahasan ilmu. Baik, kalau kita lanjutkan dari sejarah-sejarah itu banyak sekali ya dicatat di dalam sejarah. Khususnya yang mencatat sejarah seperti ini adalah Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Iya. Itu ada pengkhianatan Syiah di masa Harun ar-Rasyid. Ya. Kemudian tatkala berdiri negara mereka punya negara sebelumnya disebut di wilayah Maghrib, di wilayah Maroko, disebut dengan nama Al-Fatimiyah. Ya. Itu pada mulainya dari tahun 172. Di situ bagaimana mereka menghapus sunnah dan menghidupkan Syiah. Menghapus sunnah dan menghidupkan pemahaman Syiah. Dan berbagai kengerian yang mereka lakukan. Sampai datang di tahun 278 setelah selesai wilayah Al-Fatimiyah itu ada namanya Al-Qaramitah. Ya. Ini juga luar biasa ya di dalam kejadian-kejadian yang mereka lakukan di dalam sejarah. Ya. Seperti di tahun 294 Hijriah mereka menghadang jemaah haji ketika kembali dari Mekah menunaikan manasik haji. Ya, lalu diperangi jemaah haji itu oleh mereka. Tapi Masya Allah ini jemaah hajinya juga tidak menyerah. Ya, mereka menghadapi. Nah, begitu dapat perlawanan, ya, mereka mengajak berbicara. Ini kalian, di tengah kalian ini, apakah ada sesuatu dari, wakil pemerintah di tengah kalian, sultan? Kata mereka tidak ada. Oh, kalau begitu, kita bukan menginginkan kalian. Jadi dikesankan seakan-akan maaf kami salah. Maka jemaah haji ini berjalan. Begitu sudah tenang dibuat makar oleh mereka. Sehingga jemaah haji ini dibunuh dari awal hingga akhirnya. Iya. Ini salah satu perbuatan Al-Qaramitah. Di tahun 3000. Di tahun 312 Hijriah. Juga disebutkan. Kejadian yang semisal itu. Dari kondisi mereka menghadang para jemaah haji. Iya, baik. Kemudian di antara pengkhianatan yang paling tercatat dalam sejarah dan bagaimana mereka mencoblah negeri kaum muslimin adalah pengkhianatan Al-Alqami. Ibnu Al-Alqami disebut. Nama lengkapnya Muwayyiduddin Abu Talib Muhammad bin Ahmad Al-Alqami. Iya. Dan ini di kejadian disebutkan oleh Ibnu Katsir
Kisahnya ini di Kejadian tahun 642 Hijriah. Dia diangkat, Ibnul Alqami ini diangkat oleh Khalifah waktu itu, Al-Mu'tasim Billah, diangkat sebagai wazir, diangkat sebagai Perdana Menterinya. Ya. Maka begitu Tatar masuk, ya, begitu Tatar masuk, dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di Kejadian 656 Hijriah. Begitu Tatar masuk, tentunya terjadi suatu hal yang dahsyat antara mereka dengan Tatar. Tapi belakangan oleh Ibnul Alqami ini dikatakan tidak usah menghadapi mereka, nanti saya akan melobi mereka. Jadi dikesankan bahwa dia ini melobi dan seterusnya, padahal dia sudah bikin kesepakatan dengan orang-orang Tatar ini. Maka diundanglah Khalifah dalam sebuah acara, kemudian diundang pasukannya, kemudian dikesankan tidak apa-apa, diletakkan senjata. Khalifahnya dipanggil masuk bersama rombongannya. Maka semua dari pasukannya dibunuh dari awal hingga akhirnya, dan khalifahnya berserta keluarganya juga akhirnya seperti itu. Baik. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala di kejadian ini, kata beliau ada perbedaan pendapat tentang berapa jumlah korban musibah yang menimpa kaum muslimin waktu itu. Ada yang mengatakan yang meninggal waktu itu 800.000 orang. Dan yang mengatakan 1.800.000 orang. Dan yang mengatakan 2 juta orang yang meninggal. 2 juta orang. Karena itu tercatat sangat kelam sekali Ibnul Alqami ini. Ya kalau ada namanya pengkhianat yang modelnya, oh nggak apa-apa, nanti saya bisa lobby, saya juru damai, jadi ini, jadi. Tapi ujung-ujungnya dia sebenarnya ingin menghancurkan negerinya. Ya, menumpahkan darah di dalamnya. Dan memang setelah dia Tatar membunuh khalifah, dia diangkat sebagai apa? Sebagai pemimpin di wilayah itu oleh orang-orang Tatar. Demikian pula kaum Syiah berkhianat pada hal yang sama dengan masuknya Tatar di negeri Syam. Itu pada tahun 658 Hijriah. Juga disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ya. Demikian pula masuk di Halab. Ya, Halab ini juga masih di wilayah Syam sekarang ya, masuk di wilayah Syam. Itu pada tahun 657 Hijriah. Baik. Dan ini dicatat dalam sejarah banyak sekali kejadian-kejadian. Sampai kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini. Apa yang mereka buat di Kuwait. Ya, apa yang mereka lakukan di Bahrain. Bahkan di Saudi Arabia sendiri. Bagaimana perbuatan kaum Syiah. Ya, untuk membuat perpecahan-perpecahan di beberapa wilayah Saudi Arabia sendiri. Ya. Dan jangan lupakan bagaimana Yaman hingga hari ini itu semuanya perbuatan dan pengkhianatannya orang-orang Syiah yang menjual negerinya kepada Iran dan yang semisal dengannya. Ya. Dan juga seorang itu bertanya, ini Al-Qaeda. Orang itu taunya Al-Qaeda dulu di mana dia bermainnya? Di Afghanistan, kan begitu? Kok tiba-tiba Al-Qaeda ada di Suriah? Tiba-tiba ada di Suriah, kemudian bikin kelompok tersendiri dengan nama ISIS. Kan begitu? Ini nyeberangnya dari mana? Masa loncat? Dari Afghanistan tiba-tiba lompat semua, tiba-tiba ada di mana? Tiba-tiba ada di Suriah. Itu lihat saja di petanya, itu melalui wilayah Iran. Tidak ada tempat lain untuk lewat. Jelas ya? Jadi tentang keterlibatan mereka di berbagai negara untuk membuat perpecahan dan kekacauan di tengah umat Islam, itu sudah terjadi dari masa ke masa hingga hari ini. Assalamualaikum. Jangan lupa dukung terus jalannya penyebaran dakwah ini dengan like, share, dan subscribe.